Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, tanpa dukungan dan kemauan politik pemerintah, upaya mewujudkan mimpi mobil nasional tetap akan menjadi mimpi. Antusiasme publik terhadap hasil karya pelajar SMK yang mampu membuat mobil produksi sendiri sudah seharusnya menjadi momentum sekaligus peluang bagi pemerintah untuk mewujudkan industri mobil nasional yang selama ini kandas. Seberapa besar peluang Indonesia memiliki mobil nasional? Apa yang harus dilakukan pemerintah agar industri mobil nasional bisa terwujud? Saat ini di studio telah hadir Ketua Komisi 6 DPR Erlangga Hartarto. Selamat sore. Pak Erlangga, terima kasih sudah hadir di sini. Dan juga ada wartawan senior sekaligus pengamat otomotif Zulkifli BJ. Selamat sore, Pak Zulkifli. Dan bergabung bersama kami dari Solo, Wali Kota Solo Joko Widodo. Selamat sore, Pak Joko. Selamat sore, Mbak Jeda. Baik, saya ke narasumber yang di studio terlebih dahulu, ke Pak Erlangga dulu. Memiliki industri mobil nasional realistis atau mimpi? Jadi sebetulnya tidak ada mimpi yang tidak realistis, yang tidak dapat diwujudkan. Nah, industri mobil nasional itu kita bisa melihat bahwa bagaimana cara kita mendorong industri itu berada di tanah air. Nah, salah satu yang pernah ditempuh oleh pemerintah itu melakukan kebijakan fiskal yang terkait dengan bea masuk, seperti disampaikan tadi oleh Menteri Perindustrian. Nah, dulu dikaitkan dengan lokal konten, berapa persen lokal konten, maka bea masuknya akan lebih rendah, termasuk juga fasilitas bea masuk yang ditanggung oleh pemerintah. Nah, opsi kita dua, mengembangkan industri yang sepenuhnya mempunyai merek nasional, atau menyiapkan industri sebagai penjahit internasional. Nah, saat sekarang industri yang berkembang, otomotif ini kita menjadi penjahit internasional. Contohnya kita menjahit untuk Toyota atau Daihatsu, Xenia, kemudian Avanza, di mana lokal kontennya sudah relatif tinggi, di atas 80%, dan juga sudah mempunyai daya saing untuk menjadi production base untuk ASEAN. Haruskah kita cukup berpuas dengan menjadi penjahit? Tidak harus puas, karena yang menjadi tantangan adalah bagaimana membuat target produksi otomotif dengan harga di bawah 100 juta misalnya. Nah, salah satu yang dilakukan oleh grup Astra misalnya, melakukan persiapan fasilitas di Kerawang dengan investasi hampir 200 juta dolar. Ini salah satu juga, dan ini industrinya real untuk menunjang industri nasional, karena industri komponennya sudah ada, industri baterainya ada, akinya ada, komponen yang lain. Hanya kita harus menghargai juga produksi anak-anak SMK ini, karena ini merupakan membangkitkan gairah terhadap produksi nasional. Nah, gairah ini yang harus kita dorong dan tumbuh kembangkan. Kita akan jeda dulu sebelum saya lanjutkan ke Mas Zulkifli dan juga ke Pak Joko Widodo. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Metro hari ini. Kembali di Metro hari ini, kami akan melanjutkan perbincangan ini. Saya akan ke Pak Joko Widodo terlebih dahulu. Pak Joko, sejak Anda menggunakan mobil SMK ini, apa kemudian perkembangan yang Anda lihat atau reaksi-reaksi terhadap dukungan Anda kepada mobil SMK ini? Ya, ini sebetulnya apa ya yang ingin menghambat mobil SMK ini, saya kira sampai detik ini nggak ada. Lancar-lancar saja. Political will-nya itu sendiri dari pemerintah, Anda sejauh ini melihat ada atau tidak? Menurut saya ada, tetapi kurang 100%. Kurang 100%? Ada, tapi masih kurang berani 100%. Oke, Anda melihat ini faktor kurang berani, belum sampai 100% keberanian ini lebih kepada faktor apa? Nggak tahu. Tapi yang jelas pemerintah Kota Solo ingin agar program ini program antara Direktorat Pendidikan Kejuruan dan pemerintah Kota Solo ini akan kita teruskan, karena apapun kita sudah menyiapkan kelembagaannya sudah. Sistem-sistem yang untuk mencapai ke sana sudah. Memang perlu waktu dan perlu proses, tapi kami optimis kita akan terus gerak maju. Baik, saya beralih ke Mas Zulkifli kalau begitu. Apa dulu yang harus dilakukan sebelum kita memiliki industri mobil nasional? Ya, pertama kalau saya, menurut pandang saya, definisi mobil nasional itu apa? Apakah merek, apakah dibikin di Indonesia, atau apakah perusahaan yang punya mobil ini atau perusahaan mobil ini punya orang Indonesia? Ini harus jelas. Kalau sekarang ini kan saya lihat
yang seperti yang SMK ini, komponennya baru 20% buatan Indonesia. Apakah ini yang kita sebut mobil nasional? Nah, ini yang harus jelas gitu kan. Karena kalau kita hanya mengatakan itu mengklaim mobil nasional, bagaimana dengan seperti yang dilakukan oleh produsen besar? Mereka juga sudah membuat komponen itu di sini sampai 70%. Malah mesin-mesin, pengetahuan saya itu sudah dibikin di sini dan semua dikerjakan oleh tenaga Indonesia. Nah, hanya mereknya yang asing atau Jepang seperti Toyota, tetapi mereka juga punya lokal brand seperti Kijang, dia kasih nama Kijang gitu kan, atau seperti sekarang ini yang cukup banyak di Indonesia yang paling laku dan cuma banyak di Indonesia seperti Avanza Masinia, itu menjadi lokal brand untuk mereka di Indonesia. Nah, ini yang kita harus jelas, karena dulu juga ada yang menyebut mobil nasional, tetapi 100% CBU dari Korea, di sini dikasih nama gitu kan, nah itu disebut mobil nasional juga. Nah, ini kita harus jelas. Baik. Kita kembali harus break dulu sebelum kita lanjutkan perbincangan ini. Apa sebetulnya pemirsa yang bisa kita pelajari dari industri mobil nasional di negara-negara lain seperti misalnya di China, Jepang ataupun Korea? Tetap bersama kami di Metro hari ini. Diwujudkannya industri mobil nasional ini secara realistis ya, begitu secara tahapan-tahapannya seperti apa? Jadi pertama tentu kita sudah punya basis tidak dari nol, karena dulu Toyota Kijang dilahirkan dari kotak sabun yang berkotak, kemudian dengan deletion program penanggalan sampai dengan lokal kontennya 70% atau 80%, sehingga dia sangat kompetitif dan bisa mencapai economic of scale. Yang kedua yang sebetulnya menjadi tantangan, apakah kita dalam industri keseluruhan, tidak hanya otomotif, ingin membangun industri yang sangat Indonesia. Nah, industri yang sangat Indonesia adalah membangun brand Indonesia sendiri. Jadi kalau kita belajar dari Jepang atau Korea, yang dia bangun adalah aset yang berupa brand. Seperti misalnya di Jepang dengan Toyotanya, di Korea dengan Hyundai-nya, kemudian dengan produk elektronika seperti Samsung, seperti Sony. Mereka sudah tidak peduli lagi apakah ini diproduksi di Jepang, di Taiwan, di Korea, atau di Cina. Artinya kalau kita bicara tentang definisi itu tadi, berarti brand itu nah, tadi. itu baru namanya brand Indonesia. Nah, Indonesia ini baru memproduksi, katakanlah untuk elektronika yang namanya Polytron. Kemudian yang namanya Maspion. Maspion ini kan menjadi suatu brand image bahwa ini Indonesia. Sebagai contoh, LG. LG itu sebagian besar dibangunnya di Cikarang. Dia diekspor ke segala negara. Kita jumpai bahwa LG ini adalah LG Korea, tapi belakangnya made in Indonesia. Apa Pak Erlangga dampak, kalau kita bicara soal dampak, apa dampak politiknya kalau kita punya? Kalau kita punya brand, berarti kita bukan tukang jahit. Sekarang kita sudah terbiasa, industri kita ini tukang jahit. Kita tukang jahitnya Nike, kita tukang jahitnya Lacoste, kita tukang jahitnya Sony, kita tukang jahitnya HP, kita tukang jahitnya Epson. Sehingga tukang jahit itu bisa dipindah. Epson-nya pindah ke Cina, produknya pindah. Sony pindah. Tapi kalau brandnya Indonesia, nah ini yang seharusnya kita dorong ke depan, ke atas. Misalnya kita mengharapkan ini ada Toyota Kijang. Kijangnya yang dikedepankan, Toyotanya dikebelakangkan. Nah, dengan demikian kita bisa mendorong bahwa Toyota Kijang, yang namanya Kijang sebagai suatu brand, adalah murni Indonesia. Ini yang diambil oleh Proton. Proton dulu basisnya adalah Mitsubishi. Demikian pula Kia, Hyundai dulu basisnya juga General Motors, SsangYong, Mercedes-Benz. Tetapi mereka membalik itu. Nah, kita belum mampu untuk membalik itu. Selain kita butuh fiskal insentif, sebetulnya keberpihakan terhadap perbankan, keuangan. Jadi yang tadi Pak Jokowi mengatakan political will itu bukan dalam bentuk wacana saja, tetapi juga jelas bahwa Indonesia akan mengembangkan industri otomotif, industri elektronika, industri tekstil, dan industri apa. Sama seperti Korea, saya ingin mengembangkan industri elektronik. Maka industri elektroniknya ditopang habis sampai dia menjadi player nomor 1. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Joko Widodo kalau begitu. Pak Joko, apa sebetulnya komponen-komponen apa saja yang sudah bisa diproduksi di Solo sendiri begitu, oleh putra-putra terbaik Solo? Ini kan produksinya kan kroyokan ya. Mobil ini, mobil SMK ini mobil kroyokan. Jadi sudah hampir 80%. Memang generasi pertama mesin masih pakai dari luar, tetapi yang generasi ketiga ini sudah hampir 80% itu dari kita semuanya. Artinya dari sisi lokal konten itu sudah sangat tinggi sekali.
Tapi memang yang membuat tidak hanya Solo saja, ada Solo, ada Ceper Klaten, ada Tegal, ada Surabaya, ada Sidoarjo, ada semua bersama-sama. Artinya yang memang yang ingin kita bangun ini adalah sebuah industri rakyat, home industry, kemudian akan masuk ke ibu company-nya di Solo. Yang di Solo nanti akan ada assembly line dan ada finishing line, sehingga akan keluar sebuah produk yang namanya SMK. Dan yang ingin kita bangun adalah memang prinsipal. Yang ingin kita bangun ke depan adalah sebuah brand, bukan hanya ingin merakit saja, tidak. Baik, apa langkah-langkah yang sudah Anda siapkan begitu dari Anda sendiri, Pak Joko Widodo selaku Wali Kota Solo, untuk mewujudkan industri mobil nasional ini? Kita sudah menyiapkan PT-nya, namanya PT SMK, yang sudah kita siapkan sudah agak lama, PT SMK. Artinya apa? Dari sisi wilayah saya adalah wilayah pemerintah, kita hanya memberikan dukungan. Tapi nanti kalau sudah masuk ke bisnis, sudah masuk ke pesanan, yang melayani bukan pemerintah Kota Solo atau Direktorat Jenderal Pendidikan Kejuruan atau SMK-nya, bukan, tetapi PT SMK, PT Solo Manufaktur Kreasi, yang sudah ada ini. Menteri Perindustrian M. Hidayat mengatakan tidak bisa terus-menerus memproteksi begitu ya brand mobil nasional yang nanti direncanakan akan dimiliki karena terkait dengan peraturan WTO. Bagaimana Anda melihat hal ini, Pak Joko? Saya kira nggak ada masalah. Kita juga harus siap untuk bersaing, kita harus siap untuk berkompetisi. Tetapi mestinya insentif-insentif yang lain, misalnya bunga bank yang murah bisa diberikan. Kemudian insentif perpajakan bisa diberikan. Saya kira banyak yang bisa diberikan dari semangat ini. Baik. Pak, tadi saya sempat membaca begitu ya di sejumlah media bahwa Pak Dahlan Iskan juga mengatakan yang harus kita perhitungkan benar-benar adalah faktor-faktor lain gitu. Jika ingin membangun mobil nasional, salah satunya adalah mobil murah itu belum tentu akan lebih laku begitu, Pak Joko. Ya, kita melihat pasar lah. Orientasi kita selalu pasar. Ya, kenapa saya promosikan? Kenapa saya pakai? Kenapa saya pajang di depan rumah dinas? Karena kita ingin mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat. Yang kurang apa masalah bodinya, interiornya, atau masalah harganya, atau masalah desainnya. Dan yang saya tangkap, respon dari masyarakat, masalah harga sudah bagus, masalah mesin komennya bagus, masalah desain mereka memberikan komentar bagus. Saya kira semangat ini yang harus kita rawat, kita pelihara, sehingga saya yakin pasar bisa terima karena sudah ada tes pasar di situ. Baik, Mas Zulkifli silahkan menanggapi. Kalau saya tentang mobil nasional ini kembali lagi gitu ya. Ini yang sangat penting nanti untuk mengurus perusahaan adalah bagaimana mengelola atau supplier ini nggak mudah karena banyak sekali komponen yang digunakan mobil. Itu lebih dari 2.000 unit. Dan ini bagaimana menyatukan dalam bentuk industri besar, itu nggak mudah. Kita butuh tenaga-tenaga yang terampil, yang sudah pengalaman. Nah, ini yang harus disiapkan kalau mau membangun industri nasional. Keuntungan industri nasional, menurut saya, pertama karena dia merek sendiri, tidak